Halo kawan-kawan, salam kenal. Saya Asmaul Nadira, Prodi Pendidikan Biologi 2018 Universitas Negeri Makassar. Beberapa menit ke depan, saya akan menemani Anda dengan informasi tentang suatu sistem organ pada tubuh makhluk hidup yang menjadi pusat koordinasi dari berbagai bentuk visualisasi aktivitas makhluk hidup itu sendiri, yaitu sistem saraf. Tahukah kawan-kawan bahwasanya di dalam tubuh makhluk hidup itu terdapat 10 miliar sel-sel saraf yang bekerja setiap saat? Jumlahnya yang tidak sedikit membantu kita untuk melaksanakan aktivitas kita, yaitu kegiatan kita sehari-hari, baik itu bergerak maupun kegiatan-kegiatan kita yang lainnya. Nah, sistem saraf pada makhluk hidup itu sendiri terbagi atas dua. Yang pertama, sistem saraf sentral atau sistem saraf pusat yang merupakan gabungan dari sel-sel saraf otak dan juga sel-sel saraf sumsum tulang belakang. Kemudian yang kedua, ada sistem saraf perifer atau sistem saraf tepi yang merupakan sistem saraf atau gabungan sel-sel saraf yang bekerja atau berasal dari otak dan sumsum tulang belakang untuk melaksanakan aktivitas secara keseluruhan. Olehnya itu, saya akan membawa kawan-kawan untuk lebih mengetahui apa sih sebenarnya sel-sel saraf, apa sih sebenarnya sel saraf pusat dan juga sel saraf tepi. Nah, yang pertama, mengenal sel saraf atau sistem saraf pusat atau sistem saraf sentral. Sistem saraf sentral merupakan sistem saraf yang sangat berfungsi atau besar fungsinya dalam aktivitas makhluk hidup karena dapat mengontrol berbagai jenis aktivitas sadar maupun aktivitas tidak sadar manusia. Karena pentingnya, sistem saraf pusat yang terdiri dari otak dan sumsum tulang belakang ini dilindungi oleh tameng atau pelindung yang sangat kuat, di mana otak dilindungi oleh tulang tengkorak dan sumsum tulang belakang dilindungi oleh tulang punggung. Dan juga selain dilindungi oleh tulang tengkorak dan tulang punggung, sistem saraf ini juga dilindungi oleh membran lapisan-lapisan membran yang disebut dengan lapisan membran meningas yang dapat memberikan perlindungan ekstra terhadap sel-sel atau sistem saraf pusat ini sendiri. Selain itu ada juga cairan cerebrospinalis yang merupakan cairan yang dapat membantu meremajakan sel-sel atau dapat mempertahankan sel-sel yang terdapat pada sel saraf otak dan sumsum tulang belakang agar tetap sehat dan melaksanakan fungsinya. Nah, kedua, mengenal sistem saraf perifer yang merupakan sistem saraf yang sangat penting juga selain dari sistem saraf pusat itu tadi, karena sistem saraf perifer ini juga bekerja sesuai dengan kerjasama antara sistem saraf pusat dan sistem saraf perifer sehingga menghasilkan aktivitas atau gerakan makhluk hidup sehari-hari. Sistem saraf perifer ini merupakan sistem saraf yang terbagi atas 43 sel sensoris, motoris, dan otonom yang berfungsi untuk menghubungkan sel-sel yang terdapat pada otak dan sumsum tulang belakang terhadap semua koordinasi atau titik-titik sistem koordinasi pada tubuh makhluk hidup. Karena tujuan pembelajaran kita hari ini adalah untuk mengetahui sebagian besar fungsi dari otak, maka kita akan kembali ke pembahasan sebelumnya, yaitu sistem saraf pusat yang terbagi atas sistem saraf pusat yang terbagi atas otak besar dan otak kecil. Di sini saya akan menjelaskan bahwasanya otak itu terbagi atas 5 bagian utama. Yang pertama itu adalah otak besar, di mana otak besar ini kita sebut sebagai cerebrum yang merupakan bagian otak yang sangat berperan penting terhadap aktivitas mental pada makhluk hidup. Kemudian ada yang namanya otak tengah atau mesencephalon yang merupakan bagian dari otak yang berfungsi untuk menghasilkan atau merangsang kelenjar-kelenjar endokrin. Yang ketiga, ada otak kecil atau cerebellum yang sangat berperan penting pada gerak-gerak sadar yang terjadi secara keseluruhan pada makhluk hidup. Yang keempat, ada sumsum sambung atau medulla oblongata yang merupakan bagian dari otak yang menyampaikan impuls atau mengirimkan impuls menggunakan medulla spinalis. Yang kelima atau yang terakhir itu adalah jembatan velor. Jembatan velor ini merupakan serabut-serabut yang menghubungkan antara otak kanan dan juga otak kiri serta menghubungkan otak dan sumsum tulang belakang. Nah, berbicara tentang tujuan kita hari ini, ada beberapa rangkaian atau rancangan praktikum atau uji coba yang dapat kita lakukan secara sederhana untuk mencapai tujuan kita. Yang pertama itu ada yang namanya uji saraf cranials dan juga uji saraf pada otak kecil. Nah, untuk melakukan uji coba atau rancangan kita ini, kita membutuhkan beberapa bahan. Yang pertama itu ada serbuk kopi, yang kedua ada irisan bawang putih, yang ketiga ada buku bacaan, yang keempat ada pensil, dan yang kelima ada stopwatch.
Nah, uji coba yang pertama yaitu uji coba saraf kranial. Di mana uji coba saraf kranial ini kita akan melibatkan 4 percobaan. Yang pertama adalah Venus olfactorius. Di mana Venus olfactorius ini kita akan memakai bahan serbuk kopi dan juga irisan bawang putih. Di mana di sini kita akan meminta subjek untuk duduk dan menutup mata, kemudian kita sebagai pengamat akan merangsang sistem atau organ penciuman subjek tersebut dengan bubuk kopi dan irisan bawang putih. Kemudian yang kedua adalah Venus opticus, di mana di sini Venus opticus kita akan menggunakan buku bacaan dengan menandai kalimat salah satu kalimat dan meminta si subjek untuk membaca kalimat tersebut mulai dari awal yang ditandai sampai pada waktu yang ditentukan, yaitu selama 1 menit. Yang ketiga ada Venus oculomotor, di mana di sini kita akan menggunakan sebagai pengamat akan menggunakan pensil, menggerakkan pensil itu ke segala arah dan meminta si subjek untuk mengamati setiap rangkaian pergerakan dari pensil tersebut. Dan yang keempat adalah Venus facialis, di mana di sini kita akan meminta si subjek untuk tersenyum, memperlihatkan gigi, mengerutkan dahi serta menaikkan alis baik itu satu persatu maupun secara bersamaan. Nah, dari keempat percobaan ini kita akan mengamati apakah si subjek ini mampu melakukan semua uji coba ini. Nah, uji coba yang kedua yaitu uji coba pada saraf otak kecil, di mana kita sebagai pengamat akan menuliskan perintah, misalnya 2 perintah pada kertas yang bertuliskan dengan tulisan kapital atau huruf kapital dan menempelkannya pada dinding. Kemudian meminta si subjek untuk berdiri berjarak 2 meter dari kertas yang ditempel pada dinding tersebut. Kita meminta si subjek untuk membaca sekaligus memperagakan perintah yang ada pada kertas tersebut. Misalnya saja kita menuliskan perintah yang pertama, berdiri tegap dan merentangkan tangan ke samping sambil menggerakkan jari secara cepat. Dan yang kedua, berdiri tegap dan menutup mata serta menyentuh hidung dengan telunjuk jari kanan. Nah, itu adalah 2 jenis contoh uji coba ataupun rancangan uji coba yang dapat kita lakukan secara sederhana, baik itu perorangan maupun secara berpasangan. Nah, cukup sekian dari penjelasan teori saya hari ini dan juga rancangan-rancangan uji cobanya. Semoga kita berjumpa lagi di video selanjutnya. Saya Asmaul Nadira, sampai jumpa di video selanjutnya.